Ya, berikut adalah tips untuk mengamankan uang di internet banking Anda. Jadi, ini tips unik ala saya. Untuk disclaimer, video ini untuk kebaikan, jadi boleh di-share, diedit juga boleh. Pokoknya nggak ada copyright. Jadi, untuk Anda pemakai internet banking, ini ada beberapa tips supaya uh, uang Anda aman ketika menggunakan internet banking. Meskipun saya sedikit pesimis, saya pesimis bahwa ini akan dilakukan. Jadi, ya mungkin cuma didengar terus udah lewat aja, nggak didengar. Tapi jujur ini terjadi di orang kenalan saya. Jadi, untuk itulah saya bikin ini. Oke, jadi tips yang pertama yaitu uh, pakailah dua HP. Jadi internet banking Anda yang di smartphone Anda, apakah Android ataupun yang iOS. Jadi kalau yang satunya lagi pakai HP jadul. Nah, kenapa saya bilang HP jadul? Karena kalau pakai HP, jadi ceritanya seperti yang kita dengar di banyak informasi di berita bahwa uh, smartphone tersebut sudah kemasukan virus. Ya, jadi virus-virus itu bilang sih malware, spyware. Tapi kita bilangnya yang gampang-gampang aja, nggak usah pakai bilang trojan, keylogger, atau apapun istilahnya yang bikin pusing. Jadi kita bilang aja virus supaya orang awam bisa mengerti. Jadi kita bilang virus aja. Jadi seperti ini virusnya. Virusnya lihat ini ada malware yang bisa mengambil HP. Jadi ketika virus masuk, jadi dia betul-betul menguasai. Dia bisa mengambil foto-fotomu, dia bisa mengambil lagu-lagumu, video, dia bisa buka aplikasimu, dia bisa aktifkan kameramu, center, merekam ketikanmu. Jadi ketika login internet banking, login email, semua dia bisa rekam, dia ambil, dia bawa, dia sedot dari sana, istilahnya begitu. Termasuk SMS dia bisa baca, dia bisa hapus. Istilahnya ponsel dikuasai ketika itu masuk, virus masuk, menguasai, jadi betul-betul menguasai secara penuh. Ya, jadi tidak heran kalau uang pun bisa hilang. Oke, jadi kalau ditanya dari mana itu virus bisa masuk, ya dari yang seperti ini. Contohnya pesan dari WhatsApp, seperti ini ada pesan berantai, bisa orang klik di sini, HTTP-nya ini mereka klik. Begitu mereka klik, situs terbuka dan virus pasti masuk. Ya, seperti ini. KFC ulang tahun katanya. Jadi ya, klik, begitu diklik ini sudah pasti kena deh, ya pasti masuk. Kalau sudah masuk, dia menguasai penuh. Syukur-syukur kalau situsnya seperti ini, begitu dibuka langsung diblok sama si browser. Kalau bisa diblok, ya syukur. Kalau biasanya pakai antivirus, kalau ada yang kebanyakan, hampir semua kan nggak pakai antivirus, jadi kebanyakan lolos. Kalau di komputer yang seperti ini, ya jadi ya ketika kembali lagi tadi pakai dua HP. Jadi ketika HP yang smartphone itu dikuasai penuh, jadi si penjahat masuk, dia kan tahu username Anda, password Anda, karena dia sudah melakukan perekaman dari jauh-jauh hari, dan Anda pun sudah dimonitor kapan Anda, mungkin Anda lagi mandi, HP Anda beraktivitas di remote dari jauh. Jadi ketika Anda mandi, uang Anda dicuri. Sekarang kenapa saya bilang pakai HP jadul? Jadi ketika dia login kan minta kode OTP. Ketika dia login,
minta kode OTP. Begitu minta kode OTP kan SMS kode OTP dikirim ke ponsel smartphone itu juga kan, sudah SIM cardnya di situ, SMS-nya masuk ke situ. Nah, smartphone itu kan udah dikuasai dari jauh. Jadi begitu Anda lagi mandi, dia login, kode OTP-nya masuk. Nah, dia kan bisa baca SMS dari jarak jauh. Pada saat itu SMS masuk, begitu SMS masuk, kodenya dia ambil, dia lihat, dia catat, SMS langsung dia hapus. Jadi begitu Anda lihat selesai mandi, oh nggak ada SMS masuk, padahal ada, cuma sudah dihapus. Ini kita bicara ketika ponsel Anda dikuasai penuh, seperti yang saya sebutkan tadi, ponsel Anda dikuasai penuh. Seperti ini dikatakan, ini yang 31 Oktober barusan, dikatakan bahwa malware bernama, atau virus lah ya, Abstract.mu memiliki kemampuan mendapatkan akses root sistem, artinya full akses. Jadi pokoknya simpelnya begitu, HP dikuasai dari jauh, jadi full ya. Jadi ketika masuk di situ kan SMS sudah dikuasai, SMS dia baca, kode OTP dia ambil, dia login. Ketika login ya dia bebas ya. Jadi kenapa saya bilang pakai HP jadul? HP jadul kan nggak bisa dihack, karena HP jadul misalnya Nokia 3315 atau HP jadul kan masuk SMS di situ kan sudah berbeda handphone. Dia bisa menghack karena memang smartphone itu kan memang ada OS-nya yang canggih kan. Kalau yang smartphone jadul kan istilahnya aman karena SMS-nya masuk ke situ. Dia tidak bisa remote si HP jadul itu, karena yang dia kuasai kemasukan virus adalah smartphone yang kamu punya tadi itu, yang Android atau yang iOS itu. Jadi kalau dia pakai HP jadul aman, HP-nya kode OTP-nya masuk ke HP jadul, jadi dia nggak bisa login. Nah, jangan lupa juga kalau SIM card itu dipasangi PIN ya. Jadi kalau dipasangi PIN aman. Jadi meskipun dicuri, kalau misalnya Anda punya SIM card dicuri, orang nggak bisa login. Begitu masukkan ke kartu ponsel, dia bisa pakai nelpon ke orang lain, menipu katanya kecelakaan, transfer duit, dan sebagainya. HP jadul kok nggak mahal-mahal, paling 100 ribuan di situs-situs apa ya, e-commerce ya. Jadi Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak ya. Oke, itu tips nomor 1. Kita lanjutkan tips nomor 2. Ini kebanyakan orang salah atau lalai. Dia mengaktifkan semuanya, data selulernya aktif, wifi-nya aktif, atau bilangnya data selulernya. Jadi contoh tadi waktu ceritanya kan, ini kan di remote dari jauh. Ketika Anda lagi mandi, kan koneksi data itu ada terus. Koneksi data ada terus, Anda lagi mandi, dia hack dari jauh. Ketika dia hack dari jauh, coba seandainya Anda mematikan paket data seluler yang ini, Anda matikan. Kalau Anda matikan kan berarti dia tidak punya, ponsel itu tidak punya akses internet, jadi dia tidak bisa melakukan remote dari jauh. Jadi yang seperti ini saya matikan lokasi, matikan hotspot, data seluler, wifi, dan bluetooth. Kebanyakan orang susah, makanya dari awal saya bilang, ini saya pesimis bahwa ini akan dilakukan. Orang-orang sekarang terbiasa melakukan paket data selulernya aktif terus, dari pagi sampai pagi aktif terus. Pada saat dia mandi atau dia lagi tidur, hacker yang di sana atau penjahat yang di sana, atau bilangnya cracker ya, si cracker di sana melakukan aksinya pada saat Anda tidur. Bangun, duit saya mana? Kok dia bisa dapat ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya.
Ketika ponsel dikuasai penuh, rekaman semua, ketikan semua diambil. Ya, jadi kalau bisa, tapi susah kayaknya, matikanlah matikanlah paket data seluler Anda. Kalau orang mau nelpon, biar aja nelpon biasa. Kan? Ya, itu yang nomor 2. Nomor 2, terus yang nomor 3 itu, nomor 3 saya bilang jangan pakai login sidik jari. Jangan pakai login sidik jari. Pakai saja yang diingat di kepala begitu, loginnya atau pinnya atau angka-angkanya diingat di kepala. Kenapa? Karena lebih aman ya. Saya nggak mau terlalu panjang yang di sini, pokoknya saya sarankan saja kalau bisa jangan login sidik jari, karena misalnya anda kecelakaan terus ponsel Anda jatuh, yang menolong Anda mungkin ada niat jahat, dia tempelin sidik jari Anda ke ponsel, terbukalah ponsel itu, termasuk di dalam internet banking Anda. Ya, ini kayak di film-film ya, tapi ada penjelasan lebih dari itu, tapi sudahlah, pokoknya kalau bisa tidak menggunakan sidik jari Anda, ingat-ingat saja PIN Anda gitu. Selanjutnya, jangan lupa logout. Jangan lupa logout kalau setiap habis bertransaksi, kalau bisa logout. Ini ada menunya logout ya. Logout internet banking Anda. Ini ada menu logout ya. Logout. Yang selanjutnya yaitu kalau bisa kalau pada saat melakukan transaksi internet banking, silakan menggunakan jaringan biasa seperti Telkomsel Indosat XL. Jangan pakai WiFi karena WiFi sifatnya umum. Kita tidak tahu di dalam suatu jaringan WiFi itu apakah hacker atau cracker sudah nongkrong di situ atau tidak. Kan WiFi sifatnya jaringan umum. Ada memang WiFi yang sengaja diciptakan orang-orang jahat untuk menangkap username dan password. Ya, kita tidak usah bicara tentang HTTPS atau apa lagi ya. Pokoknya begitulah. Kalau bisa, intinya pakai jaringan Telkomsel, Indosat, XL Anda pada saat melakukan transaksi internet banking atau perbankan itu. Kalau sudah selesai, silakan. Kalau mungkin ada pertanyaan, kalau VPN bagaimana? VPN saya tidak sarankan VPN karena terkadang seperti ini dikatakan Snowden. Kebetulan ini baru, jadi di sini dikatakan Snowden untuk tidak menggunakan ExpressVPN karena ternyata CEO-nya ExpressVPN itu adalah intelijen Amerika. Karena kalau Snowden tahulah, kita kan kasusnya kan. Jadi kenapa saya tidak menggunakan VPN? Terkadang data VPN itu disalahgunakan, atau dari tadi kan yang ini kan ada bukti kan bahwa disalahgunakan, ternyata memang benar. Ya, jadi sebaiknya kalau Anda mau menggunakan VPN, boleh yang terpercaya, tapi apakah Anda yakin itu benar-benar terpercaya? Sedangkan ExpressVPN saja yang terpercaya ternyata ujungnya tidak terpercaya, begitu. Kalau saya tidak, saya lebih baik menggunakan jaringan biasa saja. Ketika sudah selesai transaksi banking, ya sudah selesai. Nah, kembali ke jaringan WiFi dari kantor atau WiFi dari teman yang gratis. Oke, jadi selanjutnya tadi jaringan. Saya sarankan kalau bisa pakai selotip. Selotip itu maksudnya
Ya ini pakai selotip. Jadi di selotip kamera depan, selotip kamera belakang. Tadi ada kaitannya dengan itu sih, biasanya ketika ponsel dikuasai dari jauh, dia bisa melihat. Misalnya nih dia mau lakukan hacking, diaktifkan kamera depan. Oh, ternyata si orang ini lagi pakai, nanti aja deh. Tiba-tiba diaktifkan lagi. Oh, ini orang sedang nggak pakai HP. Oke, saya masuk. Gitu. Jadi kalau di selotip kan dia nggak tahu tuh. Anda sedang pakai, Anda sedang tidak pakai, dia selotip. Terus juga selotip itu banyak kasus-kasus anak-anak bayi nggak sengaja aktifin kamera pada saat ibunya lagi ganti baju. Nah, takutnya seperti itu. Tapi ya terserah Anda. Jadi keamanan yang saya sampaikan di sini sangat strict, atau apa ya, bahasa gampangnya, pokoknya ketat lah gitu. Terus yang tips selanjutnya, ya, jika Anda ditelepon atas nama, jika ada orang yang telepon atas nama bank, jangan ditanggapin. Langsung saja anggap bahwa itu penipuan. Terkadang orang sudah tahu bahwa itu penipu, tapi dia masih aja sok-sokan meladeni, yang ujungnya ya kena sial. Kalau udah tahu itu penipu ya sudah, stop aja. Stop saja, buang-buang waktu. Daripada kena getahnya lagi, udah, tahu penipu ya sudah, stop aja. Terus tips selanjutnya yang berkaitan dengan sebelum ini, yaitu selesaikan segala urusan perbankan hanya di banknya langsung. Selesaikan ini hanya di banknya langsung. Banyak orang menyelesaikan via telepon, padahal yang ditelepon ini, maksudnya yang menelpon ini penjahat. Jadi ujung-ujungnya tertipu. Mungkin dia rasa, ngapain ke bank kan, ada fasilitas. Ya, kadang kita nggak tahu ini beneran dari bank atau apa. Ujung-ujungnya PIN, ujung-ujungnya kode OTP, ujung-ujungnya password, username. Daripada kehilangan uang, mending capek sedikit. Menurut saya. Ya, kalau saya sih itu. Jadi sebenarnya kalau Anda mau, atau kalau video ini dirasa kepanjangan, Anda boleh stop di sini. Karena meskipun ada beberapa menit lagi, Anda boleh stop sini. Kalau Anda mau, Anda boleh stop sini. Karena yang penting-penting sudah saya sampaikan. Selanjutnya ada yang mau disampaikan lagi, tapi tidak terlalu urgent. Kalau Anda mau masih melanjutkan, silakan. Kalau tidak, bisa cukup sampai di sini saja. Oke. Kalau Anda masih melanjutkan, boleh. Ini ada beberapa aspek lain mungkin yang perlu diperhatikan, yaitu PIN atau password jangan ketik atau tulis dimanapun, cukup diingat di otak saja. Ya, seperti saya sampaikan, kalau hilang password atau hilang PIN, mending repot ke bank ngurus daripada menangis hilang duit. Tulis sembarang PIN atau password, hati-hati. Dompet dicuri, di dalamnya ada catatan PIN, ya hati-hati. Ya, terus selanjutnya, jangan pakai smartphone orang lain. Anda install internet banking Anda, e-banking atau mobile banking Anda di ponsel orang lain. Hati-hati, kita nggak tahu. Selanjutnya, login pun menggunakan web browser sebaiknya tidak. Pakai perangkat yang terpercaya. Ya. Selanjutnya, tips selanjutnya itu selalu mengupdate sistem operasimu. Jadi dia kaitannya dengan seperti virus dan vaksin. Jadi sistem operasi diupdate supaya mencegah malware atau mencegah virus yang jenis baru. Tapi kan kita tahu bahwa lebih duluan virus daripada obatnya. Makanya kalau bisa senantiasa selalu diupdate. Ya. Terus selanjutnya,
kalau bisa jangan jangan install aplikasi lain selain dari Google Play Store ataupun dari App Store untuk Apple. Jangan install dari tempat lain selain dari yang dua itu, untuk Android dan iOS. Bahkan pun kadang yang di Google Play Store saja kadang masih lolos dari deteksi atau detektor malware, virus detektor masih, apalagi yang di luar itu ya. Jangan install. Selanjutnya jangan install aplikasi yang tidak perlu, aplikasi yang game-game yang tak jelas sumber dari mana, main install, kita nggak tahu isinya di dalam apa. Selanjutnya yaitu yang fatal ini, yaitu jangan unroot atau jangan jailbreak smartphone. Kenapa? Karena ketika di unroot atau di jailbreak akan lebih mudah dimasuki virus. Yang standar saja virus mudah masuk, apalagi yang sudah di unroot ya. Tips selanjutnya itu cobalah install antivirus untuk smartphone ya. Kalau di Android, Google ada bikin ini, seperti Google bentuk aliansi untuk menghalau aplikasi berbahaya Android. Kerjasamanya yaitu Asset, Lookout, dan Zimperium. Jadi kalau bisa install dari install antivirus atau apa bilangnya, internet security lah untuk smartphone Anda. Dan yang paling terakhir ini, saran saya pada akhirnya yaitu kalau bisa jangan pakai internet banking. Saya sendiri tidak pakai. Jadi kalau butuh uang ATM, kalau mau beli pulsa atau pulsa listrik, ya saya cukup singgah di Indomaret atau Alfa, Midi, atau banyak yang apa ya, yang di pinggir-pinggir jalan itu, bayar aja situ. Tapi misalnya Anda memang mau tetap menggunakan internet banking, ini ada tipsnya. Jadi kalau bisa Anda di rekening Anda itu, di internet banking Anda itu, cukup taruh saja saldo 1 juta atau 1,5 juta untuk Anda pakai transaksi beli pulsa, isi token listrik, ataupun transaksi kirim beli belanja di Tokopedia atau Shopee. Nggak usah banyak-banyak, cukup 1 sampai 1,5 juta atau 2 juta. Pun kalau dicuri, ya ikhlas-ikhlas saja begitu. Oh, ya kurang lebih begitu. Kalau Anda rasa ribet, terutama tips nomor 1 tadi, nomor 2 beli ponsel jadul dan matikan paket data atau matikan wifi. Ya mungkin ini yang tawaran paling standar ini, yaitu di situ taruh aja 1 sampai 1,5 juta atau 2 juta. Kalaupun kecuri ya setidaknya tidak kayak kenalan saya yang hilang puluhan juta ya. Oke, sekian tips dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang atau kata-kata yang berlebihan atau kurang jelas. Tinggal di pause aja, diulang-ulangi aja. Ya ini jadi ini nggak ada di YouTube, hanya bikin rekaman aja dari messenger ke messenger, mungkin akan beredar. Ya itu saja. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.